18 berangkat, jadwal fashion show kita tanggal 21. Persiapan alhamdulillah semua sudah siap. Insya Allah tidak ada kendala yang berarti. Mendengar kata batik tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Batik ialah salah satu national branding Indonesia. Terlebih sejak 2 Oktober 2009 lalu di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan dunia. Setiap daerah tentu memiliki corak khas batik masing-masing. Sama halnya dengan kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki batik durian. Pada 21 September 2021 lalu, batik durian Lubuk Linggau mulai diperkenalkan ke dunia internasional. Bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia dan desainer terkenal Jenny Yohana Kansil, Ketua TPPKK Lubuk Linggau Hajayati Oktarina Prana membawa batik durian ke dunia internasional. Dengan keahlian yang dimiliki desainer Jenny, kain batik durian disulap menjadi busana internasional yang elegan tanpa menghilangkan ciri khas dari batik itu sendiri. Dengan keuletan dan kerja sama banyak tim, peragaan busana yang berlangsung di Milan, Italia tersebut berlangsung sukses dan lancar. Jerih payah dari Ketua TPPKK Lubuk Linggau Hajayati Oktarina Prana bersama tim mendapat apresiasi oleh masyarakat internasional. Dan kini batik durian khas Lubuk Linggau telah diakui keindahannya di kelas internasional. Begitupun dengan asal batik durian yakni kota Lubuk Linggau. Tanggal 18 berangkat, jadwal fashion show kita tanggal 21. Persiapan alhamdulillah semua sudah siap. Insya Allah tidak ada kendala yang berarti. Ini mudah-mudahan doakan baik-baik saja, semuanya lancar seperti yang kita harapkan. Belum ke Milan kita sudah dapat tawaran untuk tampil menjadi salah satu brand yang akan meramaikan fashion tribute-nya Versace. Jadi Versace itu salah satu brand high-end di Eropa. Dia akan membuat semacam film, kalau kemarin ada yang sudah bikin juga tuh brand Gucci, House of Gucci kan ada bikin film. Nah ini Versace mau bikin film juga, dan dalam show-nya itu mereka ada kayak fashion show, semacam pagelaran tribute buat Versace. Nah salah satu yang akan tampil di sana adalah batik durian Kota Lubuk Linggau, salah satu koleksi kita nanti. Dan insya Allah kita juga sudah dapat tawaran untuk tampil di Jakarta Modest Fashion Festival di JHCC Oktober. Nah itu pun kita nggak perlu membayar Rp1 pun untuk runway-nya. Semua kita dapati tawaran itu karena public fashion Eropa, Milan khususnya, dan sepertinya insya Allah public fashion Indonesia juga sudah mengakui kiprah kolaborasi antara JYK Fashion Label dengan batik durian Kota Lubuk Linggau. 10 koleksi semuanya. Terbaru, itu koleksi terbaru. Oh iya, dengan mengusung tema egalitarian. Jadi kan sekarang ada kayak, kalau tahun lalu kan kita bawa tema revolutionary hope, karena kita baru akan bangkit dari pandemi. Nah sekarang lebih ke kayak woman freedom lah ya, kebebasan perempuan untuk berkarya, untuk berguna, untuk berekspresi, dan tentu saja tetap terkait dengan selera dan arah fashion sekarang. Jadi kan kalau sekarang ada lifestyle baru nih, dunia fashion, terutama di Milan, di Eropa, bahkan sudah di Indonesia. Bahwa sekarang tuh salah satu efek dari pandemi, kita semua sekarang tampil lebih simple. Pakaian seperti pakaian olahraga, pakaian yang mudah untuk dipakai itu jadi lebih menarik saat ini. Nah jadi kita, dan juga ini kan sudah jadi kayak tren di dunia fashion ya, kayak misalnya Adidas kan ada fit sama Gucci gitu kan. Nah jadi kita membuat desain yang mana ini khusus masih baju perempuan, tapi kita ada bikin juga koleksi buat laki-laki nanti satu kalau nggak salah, saya lupa ya. Kita tuh tetap cantik, tetap rapi sepanjang hari, tapi kita simple,
ringan, seperti orang mau olahraga tapi sebenarnya nggak olahraga gitu. Karena ini bukan baju olahraga. Kalau ini warna-warna cerah, warna-warna cerah, warna-warna pastel. Dan untuk di teknik batiknya sendiri, kita tetap memakai pewarna alam, tapi dengan mix teknik batik tertentu, semacam penambahan kayak remasol. Remasol itu adalah teknik pewarna alam juga yang sudah dapat lisensi ramah lingkungan dari sebuah badan lisensi pewarna alam di Eropa. Jadi kita pakai itu untuk penguatan warna batiknya. Kita nggak bawa stok batik karena tahun ini kita tidak bekerja sama dengan KBRI karena gini, tahun lalu saya bisa bekerja sama dengan KBRI karena saya membawa tim dari sini. Dari sini kan kita bawa 3 orang karena waktu itu kan tiket murah karena pandemi gitu kan, orang nggak ada yang mau pergi. Kalau sekarang kan semuanya udah normal, jadi nggak bisa. Kalau aku bawa batik, mau pameran nanti di Roma, itu kan dari mulai beres-beres pamerannya, jaga konternya, itu kan kita sendiri. Kita nggak punya waktu untuk itu dan nggak punya tenaga juga, jadi kita cuma fashion show aja. Tapi semua koleksi kita juga tetap akan difoto di Milan nanti. Pasti dong, karena harus standar Milan Fashion Week. Seperti yang lalu, bahkan tahun ini kita pakai lebih sedikit duit pemerintah karena saya mendapat support dari Bank Sumsel Bubble. Jadi saya presentasi, karena alhamdulillah tahun lalu kan kita sudah dianggap berhasil. Kita sudah dianggap berhasil membawa batik durian. Kita dapat benefit semacam pemberitaan media cuma-cuma itu kalau dihitung di total miliaran itu jumlahnya. Dari mulai media internasional, media nasional. Nah, mungkin Bank Sumsel melihat itu sebagai peluang promosi dan support Bank Sumsel untuk batik durian Kota Lubuk Linggau, yang mana sekarang batik durian Kota Lubuk Linggau juga sudah officially resmi kita bekerja sama dengan Bank Sumsel Bubble untuk mengembangkan kampung-kampung batik yang ada di Kota Lubuk Linggau. Jadi batik durian sudah disupport oleh Bank Sumsel. Untuk ke Milan tahun ini saya dibantu Bank Sumsel Bubble. Tentu tetap disupport oleh Dekranasda Kota Lubuk Linggau. Karena kenapa? Karena kita harus profesional. Kalau Dekranasda atau pemerintah kota tidak support, maka saya tidak mungkin bisa membawa di press release-nya tentang pemerintah atau brand pemerintahnya, Dekranasnya. Jadi tetap harus ada bagian support dari pemerintah Kota Lubuk Linggau. Dan itu jumlahnya, kalau boleh saya katakan, bahkan lebih kecil daripada kalau kita harus pameran di Jakarta. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Lubuk Linggau, Haja Yeti Oktarina Prana, alasan buah durian dipilih sebagai motif dari batik khas Lubuk Linggau karena Kota Lubuk Linggau adalah salah satu daerah penghasil durian terbaik di Indonesia. Durian juga dikenal sebagai raja dari buah-buahan. Dengan filosofi tersebutlah Haja Yeti Oktarina Prana berharap batik durian khas Lubuk Linggau dapat berkembang pesat. Kita punya 3 kampung, kita punya 3. Kalau sekarang kita punya total kan 51 pembatik. Tapi insya Allah saya berangkat ke Milan nanti, kita udah mulai sedang melakukan persiapan untuk pelatihan. Jadi rencananya tahun ini kalau seandainya disupport dukungan anggaran oleh pemerintah, target saya tuh paling tidak ada 3 kali pelatihan batik tahun ini, karena saya mengejar target produksi itu paling tidak akhir tahun ini kita sudah bisa memproduksi at least mungkin 500 lembar batik setiap bulannya. Kalau sekarang kan kapasitas produksi kita sekitar 300 lembar. Oh harus dong. Sekarang kan memang terasa masih bahwa penjualan online kita belum bisa manfaatkan. Walaupun sebenarnya potensinya tuh luar biasa, potensinya tuh besar sekali, tapi kita belum bisa manfaatkan karena memang kemampuan kita memproduksi masih di bawah kemampuan kemampuan kita menjualnya. Jadi permintaannya jauh lebih besar daripada kemampuan kita memproduksinya. Dan kalau menurut orang Bank Sumsel ini unik gitu, karena biasanya
orang produksi terus bingung mau jual. Nah masalahnya sekarang kita nih pasarnya terbuka, produksinya yang kurang. Nah tapi saya tetap melakukan promosi seperti ini karena saya pikir kesempatan seperti ini tidak semua orang bisa dapatkan. Dan kebetulan kita sudah berada di jalur yang sangat kredibel untuk membawa batik durian mendunia, dan dampaknya bisa ditanyakan langsung kepada para pengrajin. Dan tentu saya akan mengupayakan semaksimal mungkin percepatan produksi batik durian di kemudian hari.